Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, mari berdoa dahulu supaya pembelajaran diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Mari kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dengan judul menyayangi tumbuhan. Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. 2. Setelah kegiatan wawancara, siswa dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah EYD yang tepat. 3. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan caca dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. 5. Dengan mengamati gambar motif batik, siswa dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. 6. Dengan kegiatan menggambar, siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan tepat. Menyayangi tumbuhan. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Sebelum kita lanjutkan pelajarannya, kita bernyanyi dahulu yuk, yaitu dengan judul Lihat Kebunku. Bisa semua kan? Ayo nyanyi bersama-sama. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Kamu tadi sudah menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Di sini Bu Ul kasih contoh macam-macam contoh bunga yang tadi disebut di lagu. Di sini ada bunga mawar yang berwarna merah ini. Bunga mawar itu tidak berwarna merah saja, ada yang kuning, putih, biru, oranye, pink, ungu dan lain sebagainya. Sedangkan bunga melati ini bentuknya yaitu putih, ya. Bunganya kecil-kecil. Cara merawat bunga di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genteng, susun di dasar pot. 2. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang
masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genteng. Nih. Tiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel, yaitu ini. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media yang baru. 4. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. 5. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. 1. Batu bata merah dan pecahan genteng diletakkan di dasar pot. Betul enggak? Betul. 2. Pasir, tanah, pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Betul enggak? Betul ya. 3. Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Betul atau salah? Nanti dicari jawabannya ya. Sampai nomor 8 kalian jawab. Tugas kalian hari ini adalah jika ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, maka kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Bagaimana cara merawat bunga mawar? Lakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Kemudian tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan, yaitu pada halaman 111. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih kira-kira 5-8 cm. Jadi panjangnya ini ya. Ini 5-8 cm. Sedangkan lebarnya antara 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau yang khas, yaitu khas daun sirih. Macam-macam bentuk penggaris. Untuk membuat garis bilangan, kita memerlukan penggaris. Di sini ada macam-macam bentuk penggaris. Di antaranya persegi panjang. Ya, ini persegi panjang, kemudian segitiga, kemudian ada setengah lingkaran. Nah, sekarang kita belajar tentang garis bilangan. Cara membuat garis bilangan, kalian harus memakai penggaris. Supaya apa? Supaya lurus. Ini yang namanya garis bilangan. Yang biru ini ya. Garis bilangan biasanya dimulai dari angka 0, kemudian angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ini disebut bilangan cacah.
Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3 di sini. Ya, jadi mulai dari 0 ini ke posisi angka 3. Setelah beberapa waktu pohon sirih ini bertambah 2 satuan. Jadi karena tumbuh daunnya itu tambah lebar, yaitu tambahannya itu 2 satuan. 1, 2. Maka posisi A pindah ke posisi B. Maka kalau kita menulis matematikanya adalah 3, ya, yang tadi awalnya lebarnya 3 ditambah 2. Ini tumbuhnya 2 cm tambah 2, maka panjang daun sirih sekarang adalah 5 cm. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Jika panjang pohon sirih ada 4 cm atau di angka 4, kemudian setelah beberapa waktu tumbuh 7 senti atau 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini sekarang ada di posisi 11. Kalimat matematikanya menjadi 4 ditambah 7 sama dengan 11. Menggambar dekoratif. 1. Gambar dekoratif dibuat secara sederhana tanpa meninggalkan gaya aslinya. 2. Tujuan gambar dekoratif adalah agar benda kelihatan lebih indah. 3. Keindahan setiap motif terletak pada komposisi warna atau perpaduan warna dan bentuk motifnya. 4. Motif dekoratif biasanya berupa bunga, tumbuhan, dan hewan. Ini adalah contoh bentuk motif bunga, tumbuhan, dan hewan. Ada motif bunga yang ini ya. Ini motif hewan yaitu ikan. Ini juga motif hewan yaitu kupu-kupu. Ini motif hewan bentuknya gajah. Tugas kalian hari ini adalah 1. Lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara merawat bunga mawar di halaman 111. 2. Menyelesaikan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan di halaman 115. 3. Menjawab pertanyaan pada halaman 117. 4. Membuat motif hias tumbuhan di halaman 118. Pembelajaran hari ini Bu Ulia akhiri sampai di sini. Insya Allah akan disambung di kesempatan yang lain. Tak lupa kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.